Assalamualaikum. Oke. Jadi saat ini kita ada bertanya beberapa pertanyaan Ferngoni yang kuliah di program studi sistem informasi. Pertanyaan pertama, kenapa Ngoni sampai suka masuk SI dong? Atau sampai tak masuk SI karena kenapa? Atau karena memang suka atau memang disuruh orang tua atau apa? Ada alasan lain? Boleh kasih Ngoni perjalanan dari kita dulu, Kang. Kalau kita pribadi awalnya tidak ada niat untuk masuk SI karena pilihan pertama itu maunya teknologi informatika atau TI. Nah, kenapa masuk SI? Karena Tacolo. Nah, karena saat tes SB pilihan pertama nak masuk, pas pilihan kedua SI. Kebetulan Mas diterima. Mungkin dari Franklin ada mau tambahkan? Dari sudut pandang Franklin bagaimana dong? Kenapa nggak boleh sampai masuk SI atau gimana? Ya, kita kurang lebih sama Davari, Tacolo. Mar kita bedanya itu pilihan pertama itu disuruh orang tua untuk masuk ke pendidikan dokter. Lalu pilihan kedua pilih SI. Dan karena tidak lulus di dokter, masuklah ke SI. Jadi gitu. Kan karena pilihan pertama itu ke dokter itu orang tua ada suruh. Iya, bisa dibilang begitu. Iya. Apa pilihan kedua ngana pilih SI? Atau cuma gara-gara ngana cuma spekol sana SI juga? Ya, spekul saja sih. Spekol? Spekul ada berpikir sedikit. Terang sekarang kan coba teknologi toh. Jadi enggak apa-apa lah tapi spekul ini. Spekol mah bagus sih. Ya, spekul mah bagus. Harus tetap masuk di SI, bukan di dokter. Iya. Oke. Lanjut. Selanjutnya ini Jo. For yang lulusan SMA yang suka masuk SI, Ngoni boleh jelaskan apa itu sebenarnya itu SI? Dan apa perbedaannya SI dengan teknologi informasi atau TI? Oke. Pertama, apa itu SI kan? Pengertian SI. SI sendiri kan itu salah satu cabang ilmu dari teknik informatika yang biasanya dia membuat sistem yang mengkombinasikan antara manusia dan penggunaan teknologi itu sendiri. Nantinya sistem ini dibangun untuk mencapai kebutuhan user. Begitu. Mungkin ada dari Franklin menambahkan contoh sehari-hari bagaimana itu SI. Oke. Untuk contoh sehari-hari itu bisa orang lihat di apa pas orang pesan Gojek online. Nah, di situ orang boleh lihat DP posisi driver di mana, tuh driver mau datang ke orang sampai jam berapa menit orang mau datang. Baru orang tujuan mau pergi ke mana. Dan juga tuh orang bisa lihat orang pesan barang di toko online. Nah, orang boleh lihat orang waktu sampai di situ. Orang lagi boleh contoh lebih konkret lagi di portal Inspire. Nah, orang boleh lihat orang nilai-nilai KHS yang orang kontrak ke mata kuliah yang penuh dengan emosional. Sudah itu sih. Baru pertanyaan selanjutnya kan ada perbedaan SI dan TI toh. Kalau misalnya orang ibaratkan dalam sehari-hari orang lihat kan kegiatan proses untuk membangun rumah. Kan ada bas di situ, ada DP mandor. Nah,
untuk BAS itu biasanya dilakukan anak-anak TI. Jadi dia baru untuk mandor itu biasanya anak-anak SI. Nah, apa itu kerja mereka? Contoh dalam bangunan tadi itu anak SI itu yang atur DP bahan, mau pakai apa, baru berapa jangka waktu kira-kira bangunan ini selesai, baru sistem apa yang mau dirancang dalam bangunan itu tersebut. Nah, itu anak-anak SI petugas. Nantinya yang dikerjakan oleh anak-anak TI sebagai BAS untuk membangun rumah itu. Nah, contoh kalau misalnya dalam perusahaan lagi, misalnya orang misalnya anak-anak SI itu dia membangun rancangan dari awal. Dan tujuan software atau aplikasi itu dibuat. Dan latar belakang lah yang tentunya bernilai bisnis. Nah, anak-anak SI membuat rancangannya itu mulai dari penjadwalan, bahasa pemrograman apa yang mau dipakai, baru metode apa, metode yang mau dipakai untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Baru biasanya dokumen biasanya hal-hal ini akan didokumentasikan. Nah, nantinya anak-anak TI yang akan melanjutkan implementasinya dalam bentuk coding dan menjadi aplikasi yang seperti orang lihat sekarang ini yang begitu banyak seperti Gojek, portal Inspire yang dibuat oleh Unsrat. Nah, itu. Oke. Lanjut. Itu kalau menurut Fahri. Kalau menurut Franklin ada pendapat lain tentang perbedaannya SI sama TI? Saya rasa bersama sih sebenarnya Fahri ada bilang. SI itu diibaratkan dengan mandor, RP. Kalau ke dalam organ tubuh, dan SI itu diibaratkan ke otak, lalu TI itu ke tubuh, dan jadi orang itu yang suruh-suruh tubuh-tubuh mau melakukan sesuatu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, pengibaratan yang sangat gampang dimengerti. Ya, lanjut. Selanjutnya pertanyaan yang pasti paling banyak juga ditanyakan. Kan orang kalau kuliah ini tujuan for memenuhi kriteria for masuk kerja tuh. Ya. Jadi di SI ini apa peluang-peluang kerja yang bisa orang sebagai mahasiswa mau dapat dalam masuk SI? Nah, kita dulu ya. Ya, mulai Nah, dari Franklin saja dulu. Di SI ini DP peluang karir itu besar. Karena orang itu pas kuliah itu DP ilmu dan keterampilan itu didapatkan. Nah, orang selalu dapat bikin proyek, tugas, dan lain-lain. Nah, jadi orang nanti kalau misalnya kerja, pasti orang bisa lah bikin begitu. Nah, baru contoh dari sistem informasi, contoh kerja itu, orang boleh jadi sistem analis atau bisnis analis itu, baru bisa jadi database administrator, bisa juga jadi data scientist, UI UX designer, di situ mobile developer, di situ web development, IT konsultan, dan juga boleh jadi dosen. Oke, cuma begitu. Kalau Fahri mungkin ada lagi yang mana suka tambahkan? Oh, mungkin kamu kasih review sedikit bagaimana itu sistem analis. Sistem analis biasanya dia bekerja di perusahaan untuk menganalisis model bisnis suatu perusahaan. Apakah ini ada bisnis value yang didapat, apakah dia ada keuntungan yang akan dihasilkan ke depannya. Baru kalau untuk data scientist, biasanya dia berhubungan dengan mengolah data, dibuat model statistikanya, baru dibuat prediksi biasanya. Apakah data ke depan ini akan bermanfaat atau tidak. Baru untuk UI dan UX designer sendiri itu biasanya
tentang desain interface yang seperti orang lihat di aplikasi saat ini. Bagaimana itu tombol posisi, apakah itu benar, bagaimana itu gambar yang dihasilkan, apakah itu pas jika dilihat dengan mata, bagaimana itu warna, komposisi warna, apakah itu pas. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya, kalau boleh minta DP spoiler sedikit, MK apa atau mata kuliah apa yang Ngoni belajar atau Ngoni dapat di SI selama sampai dari awal sampai sekarang yang Ngoni ingat dan Ngoni tahu. Kalau untuk awal-awal biasanya dasar-dasar ya, seperti pemrograman dasar, statistika dasar, baru ada matematika diskrit dasar, seperti itu. Nantinya di semester sekitaran 3 atau semester 4 sudah mulai masuk dalam penjurusan. Nah, misalnya di situ orang boleh ada MK yang namanya sistem cerdas. Nah, itu tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ada yang namanya citra digital. Nah, itu bagaimana mengolah gambar. Ada yang namanya web development, bagaimana kita dapat membuat web, aplikasi berbasis web, dan ada pun juga yang mobile. Oke. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas. Ini lagi dari semester awal, semester 1 sampai Ngoni semester sekarang, ada enggak MK yang Ngoni paling suka? Dengan MK yang Ngoni paling enggak suka, ada atau enggak? Nah, ini mulai dari Franklin saja dulu. Oke. Untuk MK yang paling kita suka itu ada MK apa ya? Mungkin sistem basis data. Di situ dengan apa ya? Sistem cerdas mungkin. Soalnya di sistem basis data itu bagaimana ya? Kita tertarik belajar gitu dong. DP dosen nilai itu enak tuh, friendly gitu. Gampang dimengerti gitu. Kalau sistem cerdas kok ya meskipun dapat kasih proyek-proyek ya setidaknya nanti dong kalau kerja aku dapat suruh bikin proyek setidaknya itu anggaplah saja orang sudah dapat pengalaman begitu dong. Tuh. Nah, baru kalau misalnya MK yang paling kita tidak sukai itu sebenarnya itu sistem operasi dengan AOK, arsitektur organisasi komputer. Sebenarnya itu tergolong kita suka dong. Mar waktu kita semester 1. Mar karena dalam tanda kutip pengajarnya tidak sesuai dan mengajarkan apa DP mata kuliah dengan yang diajarkan. Jadi kita nih mau itu mata kuliah itu dia. Itu sih kalau dari kita. Oke, lanjut. Ya, terasa boleh tuh tentang MK itu. Nah, ini kita boleh minta spoiler terakhir lagi. Ya. Di SI itu DP dosen-dosen bagaimana sih? Kalau boleh tahu. Oke, sebenarnya seperti dosen-dosen yang ada di universitas lain, kan? Tapi ada beberapa tipe dosen nih selama ini kita jumpai sebagai mahasiswa. Biasanya ada dosen yang hanya memberi tugas dan tanpa diberikan materi atau penjelasan, yang itu sangat menyiksa batin kita dan mental tentunya. Adapun yang project. Nah, kalau tugas-tugas project, jika project tidak jadi di akhir, maka nilai tidak akan dikeluarkan oleh dosen. Jadi untuk MK yang berbasis project, lebih baik dikerjakan bertahap dan usahakan konsul ke dosen.
Baru ada juga dosen yang menjelaskan pun bagus, materi bagus, tetapi memberikan tugas video. Dan mohon maaf, itu sangat menyita waktu kami juga. Oke, silakan Ril. Cukup. Tapi sebagian besar harusnya bagus lah. Ya, Cuma itu ada overall kekurangannya bagus. buat Ya. Pada akhirnya kan kita Mungkin- dibentuk dengan tugas-tugas Iya. tersebut. untuk supaya menjadi lebih rajin dan lebih mengumpul niat dengan bagus. Iya. Seperti itu. Dari Franklin mungkin ada menurut pengalaman yang Ana. Ya, kurang lebih sama dengan Faris sih. Faris bilang semua itu tadi. Sudahlah, sudah diungkapkanlah keluh kesah kami semua. Oke. King, mati lampu, Kang.